Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bersekolah minggu bersama, dan kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Allah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sungkan, dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan besar, besar. Besar. Ya. Puji Tuhan, Allah kita besar. Kita ada sekarang karena Allah kita yang luar biasa. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu ini. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiap orang diciptakan dengan keunikan sendiri-sendiri, punya kemampuan yang unik dan juga punya kepribadian yang unik, dan juga Tuhan kasih kita karunia dan juga talenta. Untuk apa Dia berikan kepada kita? Untuk kita melayani Tuhan dengan tubuh kita. Ya, kita pujikan bersama. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna, otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asalkan berikan hatiku hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Ya, Tuhan ciptakan tubuh kita amat sempurna, dan mari kita persembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dititipkan kepada guru sekolah minggu yang dekat dengan rumah, atau bisa besok dibawa ke gereja pada saat papa mama pergi ke gereja. Ya, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Ya, kita akan berikan tubuh kita untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita muji satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik, senang sekali ya. Tiba saatnya untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh masuk dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan berbicara tentang pertolongan yang tak terduga. Apa adik-adik? Pertolongan yang tak terduga. Pernahkah adik-adik merasa bahwa suatu hari atau suatu saat merasa diri sendiri tidak ada yang menolong, ada permasalahan, tiba-tiba ada pertolongan yang tak terduga. Nah adik-adik, kita sekarang akan mendengar sebuah firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong umatnya. Adik-adik, pertolongan yang tak terduga ini dimulai dari kolam Bethesda ya. Tuhan Yesus waktu itu berjalan di Yerusalem dan dia menuju ke kolam Bethesda. Nah di kolam Bethesda itu banyak sekali orang sakit. Ada yang sakit buta, ada yang lumpuh, pokoknya bermacam penyakit yang sakit ada di situ. Tetapi herannya Tuhan itu menuju ke satu orang yang terbaring di sebelah kolam Bethesda itu ya adik-adik. Nah ada apa ya di situ ya? Bagaimana kalau kita melihat filmnya saja ya? Kita dengar firman Tuhan ya, waktu Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah adik-adik, bagaimana adik-adik sudah melihat Tuhan Yesus berjalan di kolam Bethesda dan dia menemui seseorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Aduh, lama sekali adik-adik, 38 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada yang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, herannya yang sakit itu tidak menjawab, "Mau." Tidak ya adik-adik. Dia mengatakan apa? "Tidak ada yang mengangkat aku." Dan Tuhan berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, tiba-tiba orang itu melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dia tiba-tiba berjalan, ya, mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai suatu saat dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan, siapa yang menyuruh dia berjalan. Aneh ya adik-adik. Tiba-tiba ada seorang Farisi yang bertanya, "Siapa yang menyembuhkan kamu?" Dia mengatakan tidak tahu. Tetapi waktu orang sakit ini datang ke bait Allah dan dia melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Orang itu yang telah menyembuhkan aku." Dan dia mulai bersaksi bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dan menyuruh dia berjalan. Luar biasa ya adik-adik. Nah, cerita ini sangat bagus sekali, firman ini sangat bagus sekali. Kita tidak perlu takut dan khawatir di dalam persoalan apapun. Tuhan selalu ada dan selalu siap menolong kita. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan tentang bagaimana pertolongan yang tak terduga itu muncul. Adik-adik juga bisa merasakannya. Adik-adik, ayat hafalannya terdapat di dalam Ayub 5 ayat 9a, ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Ya, sekali lagi, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Nah, itu ayat hafalannya, selalu diingat ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa, di mana Tuhan selalu siap dengan umat-Nya, siap menolong. Kami bersyukur mempunyai Allah yang sangat luar biasa yang dapat menolong kami di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.